Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari netizen mengenai hibah. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau hibah diberikan kepada anak yang masih SD atau SMP? Apakah hibahnya sah atau cacat? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan mencoba menanggapinya. Jadi kembali kita sampaikan bahwa hibah itu adalah suatu pemberian barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak bisa ditarik kembali. Dan hibah ini memang adalah suatu persetujuan. Jadi ada suatu perjanjian yang ditulis. Maka karena hibah ini merupakan suatu persetujuan, itu harus tunduk membuat perjanjiannya sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ ada 4 poin yang menjelaskan untuk sahnya membuat suatu perjanjian, termasuk dalam hibah. Pertama adalah ada kesepakatan mereka yang membuat mengikatkan diri ini pada suatu perikatan. Yang kedua, kecakapan membuat perikatan gitu. Yang ketiga, ada pokok tertentu dalam pembuatan perikatan tersebut. Yang keempat adalah tidak dilarang. Nah, ini harus memenuhi itu. Nah, sekarang konteks ini yang diberikan adalah anak SD atau SMP. Kita lihat di poin kedua, yaitu kecakapan membuat perikatan. Jadi sesuai dengan undang-undang, anak di bawah umur, yaitu SD, SMP, termasuk SMA, itu juga masih tidak masuk atau belum dikatakan cakap dalam membuat perkataan, karena itu masih di bawah umur. Sesuai dengan Undang-Undang Perdata, maka anak yang di bawah 21 tahun itu adalah masih anak di bawah umur dan dikategorikan belum cakap dalam membuat perkataan atau belum dewasa dalam membuat perikatan seperti itu, suatu perjanjian. Nah, dari konteks ini kita bisa lihat apakah sah atau tidak membuat surat hibah kepada anak yang masih SD atau SMP. Nah, sebenarnya poin 2 untuk anak SD SMP diberikan hibah sudah belum memenuhi kriteria karena masih di bawah umur seperti itu. Nah, sebenarnya hibah diberikan kepada bawah umur itu boleh saja, tetapi harus ada wali gitu. Harus ada wali sesuai dengan pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana disebutkan di situ bahwa anak yang masih di bawah umur maka harus ada walinya itu. Ketika diberikan hibah adalah diberikan kepada walinya terlebih dahulu. Nah, wali ini bisa orang tuanya, bisa misalkan tidak ada orang tuanya, bisa pamannya, bisa pakdenya, atau siapa saja orang keluarga terdekat yang sudah dewasa di atas 21 tahun itu menjadi walinya untuk anak-anak yang masih di bawah umur ketika menerima hibah. Nah, proses penunjukan wali tentunya harus dari pengadilan gitu. Dari pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Situ harus ditetapkan oleh pengadilan tersebut untuk menjadi wali bagi anak-anak atau anak di bawah umur yang menerima hibah. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaannya, apakah ini sah atau tidak? Ya tentu secara normatif
kalau diberikan langsung kepada anak yang masih di bawah umur belum memenuhi persyaratan, karena dianggap belum cakap dalam membuat perikatan sesuai dengan Undang-Undang Pidana Hukum Perdata, seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya, hibah boleh diberikan kepada anak SD atau SMP, tapi harus ditunjuk wali dulu, gitu. Ditunjuk wali yang ditetapkan pengadilan, bisa pengadilan agama atau pengadilan negeri. Misalkan Muslim berarti pengadilan agama, gitu. Non Muslim berarti pengadilan negeri. Ditunjuk dulu walinya, boleh diberikan kepada anak di bawah umur. Artinya tidak bisa langsung kepada anak di bawah umur, karena itu dianggap belum cakap. Tentunya nanti di perjanjian disebutkan gitu bahwa namanya yang diberikan siapa, tapi ada walinya gitu, ada walinya terlebih dahulu, seperti itu untuk pemberian hibah. Nanti diserahkan sepenuhnya hibah itu kepada anak tersebut ketika anak tersebut sudah dewasa, ketika sudah berumur 21 tahun, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, comment, follow TikTok ini, atau subscribe di channel YouTube saya, SDY Channel. Di situ banyak informasi seputar permasalahan hukum di dalam masyarakat. Dan hampir semua juga yang saya buat konten di YouTube tersebut adalah konten dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Dan setiap pertanyaan dalam konten SDY Channel saya usahakan akan selalu balas sebisa mungkin gitu ya, dari semua pertanyaan dari masyarakat, bisa seputar hibah, waris, ataupun tentang hukum pidana lainnya, misalkan apa nih, pembebasan bersyarat, itu bersyarat. Nah, lebih banyak yang terjadi permasalahan hukum di masyarakat lah, itulah bisa waris ataupun ataupun hibah ataupun seputar pidana gitu ya, seputar pidana, kriminalitas dan lain sebagainya. Mohon maaf kita agak panjang videonya ya. Silahkan like dan subscribe. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.